Hukum roh semuanya tiga hal. Pertama, roh tafhim baca tebal. Kedua, roh tarkik baca tipis. Jawazul wajhain tebal atau tipis. Roh itu dibaca dengan tafhim. 7 alasan di Qur'anul Karim. Roh itu dibaca dengan tafhim. 7 alasan di Qur'anul Karim. Pertama, roh fathah atau dhamma. Fathaten dhammaten tidak berubah. Rabbana dan Qoliron kabirun dan ruwaidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Metode Masruriyah. Metode terkini belajar tajwid dan gharib dengan senandung yang mudah dan menyenangkan. Para pemirsa pencinta Al-Quran yang berbahagia, kita lanjutkan materi kita tentang hukum ro. Masih di bab 2 Ahkamul Huruf dalam buku Metode Masruriyah. Mari kita baca senandungnya. Hukum ro semuanya tiga hal. Pertama, ro tafkhim baca tebal. Kedua, ro tarqiq baca tipis. Jawazul wajhain tebal atau tipis. Hukum ro dibagi menjadi 3 macam. Yaitu yang pertama, ro yang dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian yang kedua, ro yang dibaca tarqiq atau tipis. Kemudian yang ketiga adalah ro yang dibaca boleh tafkhim atau tarqiq atau disebut dengan ro jawazul wajhaini. Kita bahas yang pertama, yaitu ro yang dibaca tafkhim. Ro itu dibaca dengan tafkhim. 7 alasan di Qur'anul Karim. Ro itu dibaca dengan tafkhim. 7 alasan di Qur'anul Karim. Ro tafkhim adalah ro yang dibaca dengan tebal, yaitu dengan cara saat mengucapkan ro menaikkan pangkal lidah sehingga dibaca dengan ro, tidak ra. Ini hukum ro yang dibaca tafkhim atau tebal memiliki 7 ciri-ciri saat kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, ro fathah atau dhamma. Fathatain dhammatain tidak berubah. Rabbana dan khairon, kabirun dan ruwaidan. Ro tafhim yang pertama adalah ro fathah atau dhammah, termasuk ro fathatain atau dhammatain. Sebagai contoh, Rabbana ada ro berharokat fathah, maka ini disebut dengan ro tafkhim, dibaca tebal. Khairon ada ro berharokat fathatain,
maka ini disebut dengan ro yang dibaca tebal atau tafkhim. Ruwaidan, ada ro berharokat dhamma, maka ini dibaca dengan tafkhim atau tebal. Kabirun, ini ada ro berharokat dhammatain, maka dibacanya tafkhim atau tebal. Yang kedua, ro sukun asli, sebelumnya fathah atau dhammah. Misalkan Qur'anum Majid wa arsala alaihim, mari bertahmid. Sebagai contoh, arsala ada ro sukun asli, sebelumnya harokat fathah, maka ro-nya dibaca tafkhim. Qur'anun ada ro sukun asli, sebelumnya harokat dhammah, maka dibaca tafkhim. Yang ketiga, ro sukun aridhi, sebelum fathah dhammah pasti jadi. Huwal abtar kal kautsar, alhaakumut takatsur. Ro tafkhim yang ketiga adalah ro sukun arid, didahului fathah atau dhammah. Sebagai contoh, huwal abtar, ro-nya diwakofkan, maka ini disebut dengan ro sukun arid. Sebelumnya ada harokat fathah, maka dibaca tafkhim ro-nya. Alhaakumut takatsur, ro-nya diwakofkan menjadi sukun. Sukunnya namanya sukun arid, maka ro-nya dibaca tafkhim karena ada sebelumnya berharokat dhammah. Yang keempat, persis yang ketiga, tambah huruf sukun di tengah terjaga. Misalkan lafaz pada wal asr, dan yang lain lafi khusr. Ro tafkhim yang keempat yaitu ro sukun aridhi, didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Kemudian di tengahnya, di antara keduanya ada huruf yang bersukun. Sebagai contoh, lafi khusr, ini ada ro berharokat kasrotain, kemudian diwakofkan menjadi sukun arid. Kemudian sebelumnya ada huruf sukun dan sebelumnya lagi ada huruf berharokat dhammah. Ada harokat dhammah, maka ro-nya ini dibaca tafkhim atau tebal. Wal asr, ada ro yang diwakofkan menjadi sukun arid, kemudian sebelumnya ada huruf sukun dan sebelumnya lagi ada harokat fathah, maka ini disebut dengan ro-nya dibaca ro tafkhim. Yang kelima, persis yang ketiga, tambah huruf mad di tengah terjaga. Min tahtihal anhar wa hussila ma fis sudur. Ro tafkhim yang kelima adalah ro sukun arid, didahului huruf berharokat fathah atau dhammah, kemudian di antara keduanya ada huruf mad yaitu alif atau ya. Sebagai contoh, min tahtihal anhar, ro-nya diwakofkan maka menjadi ro sukun arid dan sebelumnya ada huruf alif ya, dan sebelumnya lagi ada huruf fathah, maka ro-nya dibaca tebal. Wa hussila ma fis sudur, ada ro kemudian diwakofkan, ro berharokat menjadi ro sukun arid. Sebelumnya ada wawu sukun dan sebelumnya lagi ada harokat dhammah, maka ro-nya dibaca tafkhim. Yang keenam, ro sukun asli,
didahului kasroh aridhi, misal irji'i, irji'u, dan juga lafal irtabu. Ro tafkhim yang keenam adalah ro sukun asli didahului kasroh aridhi atau kasroh hamzah wasol. Sebagai contoh, irji'i, ada ro asli sukunnya, kemudian ada kasroh arid, yaitu kasrohnya hamzah wasol. Maka dibacanya irji'i, ya, tidak irji'i, ya, dibaca ronya tebal. Irtabu, ronya juga dibaca tebal karena sebelumnya ada harokat kasroh pada hamzah wasol. Irji'u, ronya juga dibaca tebal atau tafkhim karena sebelumnya ada harokat kasroh pada hamzah wasol. Yang ketujuh, ro sukun asli, jumpa huruf isti'la ta'ati, maka ronya dibaca tafkhim mirsodan qirtasin. Ro tafkhim yang ketujuh adalah ro sukun asli didahului kasroh asli bertemu huruf isti'la yang tidak berharokat kasroh. Sebagai contoh pada lafal mirsodan, ro sukunnya dibaca tafkhim karena sebelumnya ada harokat kasroh, lalu ro sukunnya bertemu dengan huruf isti'la yaitu shad, maka dibaca dengan tafkhim dan shadnya berharokat fathah. Contoh yang lain, qirtasun, ro sukunnya dibaca tafkhim karena sebelumnya ada harokat kasroh dan ro sukunnya bertemu dengan huruf po, huruf isti'la po yang berharokat fathah, maka ronya dibaca dengan tafkhim. Mudah-mudahan apa yang kita belajari pada kesempatan hari ini mendapatkan rahmat, keberkahan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.